di mana tempat yang kiranya aman untuk kita berlindung, dan kepada siapa di dunia ini kita harus percaya. Lukas TH lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1986 di kota Salvador, Bahia di negara Brazil. Lukas anak dari pasangan Carlos TH dan Marion TH. Lukas anak terakhir dari 3 bersaudara. Dari kecil, Lukas dikenal sebagai anak yang memiliki sopan santun dan sangat penurut kepada orang tuanya. Dia juga memiliki ketaatan yang kuat terhadap kepercayaannya. Keluarga Lukas awalnya tinggal di kota Rio de Janeiro, namun keluarga TH merencanakan untuk pindah ke negara Italia. Pada bulan Desember tahun 2000, ibu Lukas telah pergi duluan ke negara Italia, sedang Lukas dan ayahnya akan segera menyusul. Ibunya Lukas juga mengatakan bahwa Lukas TH kehidupannya ada di gereja untuk menjadi pelayan Tuhan. Pada tanggal 5 Januari tahun 2001, jam 8 pagi, Marcos dan Lukas, mereka keluar dari kota Rio de Janeiro menuju ke kota Salvador di Bahia. Mereka akan menghabiskan waktu beberapa bulan untuk dekat dengan keluarga inti di kota kelahirannya sebelum pindah ke negara Italia. Rencana Carlos pergi ke Bahia Salvador hanya untuk tinggal di sana selama 3 bulan. Lalu mereka akan pergi ke Parma, Italia, menyusul Marion, istrinya yang telah tinggal di sana. Di Bahia Salvador, Carlos dan Lukas tinggal di rumah saudara laki-laki Carlos yang bernama Dom Gervasio. Di rumah Dom Gervasio, mereka tinggal bersama istri Dom dan ke-5 anaknya. Lukas selama tinggal di rumah pamannya, dia pun segera mencari gereja di dekat tempat mereka tinggal. Di sana ada gereja yang berjarak 100 meter dari rumah pamannya, di Jalan Santa Cruz yang bernama Gereja Universal. Di gereja itu, Lukas mengenal seorang laki-laki yang bernama Silvio Roberto Santos Galiza. Dia berusia 21 tahun. Silvio Galiza adalah seorang sekretaris pendeta di Gereja Universal. Namun menurut saksi mata dan informasi dari masyarakat sekitar, Silvio telah beberapa kali dipindahkan ke gereja lain karena dikenal memiliki kelakuan yang tidak pantas di gereja kepada anak-anak remaja. Sehingga Silvio Galiza mendapat julukan sebagai sekretaris iblis. Walaupun demikian, Silvio masih sering berkunjung ke gereja di Jalan Santa Cruz. Saat Lukas tiba di gereja itu, Silvio memanggil Lukas untuk menjadi informal asistennya. Dan karena Lukas adalah anak yang penurut, maka Silvio sepertinya mengambil kesempatan untuk mengontrol Lukas kala itu. Lukas juga mengenal anak-anak remaja lainnya yang memberi pelayanan di gereja tersebut. Menurut mereka, pendeta Silvio ini tidak mau Lukas dekat dengan siapapun di gereja tersebut. Pada saat itu Lukas berusia 14 tahun. Dan menurut beberapa saksi, pendeta Silvio dalam waktu singkat, dia terobsesi dengan Lukas. Pada bulan Februari tahun 2001, Lukas mengenal gadis remaja yang juga menjadi pelayan di Gereja Universal. Namun ketika Silvio mengetahui jika Lukas dekat dengan lawan jenis, Silvio segera menegur Lukas dan mengatakan bahwa itu dosa dan dilarang berpacaran di dalam gereja. Lukas hampir 24 jam tinggal di gereja bersama Silvio untuk menjadi asisten informalnya. Pada akhir bulan Februari, pendeta Silvio memanggil Lukas dan temannya untuk tidur di gereja pertama kali karena ada petinggi gereja yang akan datang malam itu. Ayah Lukas pun mengizinkan karena mereka tahu Lukas sangat senang berada di gereja dan dia pikir gereja adalah tempat yang aman. Tetapi masalahnya, pendeta Silvio meminta Lukas untuk tidur di kamarnya, sedang temannya disuruh tidur di kamar lain. Saat itu masih belum ada kecurigaan atau masalah tentang tempat tidur.
Setelah malam itu, Lukas sering diminta oleh Silvio tinggal dan tidur di gereja bersamanya. Ayah Lukas selalu menanyakan tentang bagaimana kesehariannya di gereja, dan Lukas selalu berkata menurutnya tidak ada kebahagiaan dan kenyamanan yang dia dapat selain tinggal di gereja. Saking taatnya Lukas kepada ajaran agama, dia memiliki kepribadian selalu mengutamakan kepentingan gereja di atas segalanya. Pada tanggal 21 Maret tahun 2001, Lukas bangun lebih awal, yaitu pada jam 6 pagi. Setelah itu dia mandi dan ganti baju rapi dan pamit kepada ayahnya jika dirinya akan pergi ke gereja dan akan kembali waktu makan siang. Setelah jam 1 siang dia pun pulang untuk makan siang. Lalu dia mengatakan kepada ayahnya jika dia harus pergi ke daerah Pituba yang dimana di sana ada pendeta yang bernama Fernando Aparecido da Silva ingin berbicara dengannya. Hari itu pada jam 5 sore, Lukas pun pulang dan mandi, terus ganti baju. Pada jam 5.30, Lukas pamit lagi ke ayahnya jika dia ada tugas di gereja. Saat dia keluar dari rumah, Lukas memberikan pelukan dan ciuman di pipi ayahnya. Setelah sampai di gereja, di sana diadakan pertemuan di lantai pertama oleh semua pelayan gereja dan pengurus gereja. Lukas duduk dengan teman-temannya, dan di sana ada gadis remaja yang dimana Lukas memiliki perasaan dengannya. Melihat pemandangan itu, Pendeta Silvio segera datang dan membubarkan obrolan mereka dengan mengatakan bahwa dia butuh bantuan Lukas. Lukas pun ikut Pendeta Silvio dan meninggalkan teman-temannya. Lukas seharusnya pulang pada pukul 9.30. Ketika Carlos menunggunya belum pulang, Carlos berniat akan menjemput di gereja. Namun pada pukul 10 malam, Lukas menelpon ayahnya dari telepon umum dan memberitahu bahwa dia bersama Pastor Silvio Roberto Galiza, dan karena malam itu dia memiliki jadwal untuk tidur di Gereja Universal di lingkungan Rio Vermelho, maka dia mengatakan kepada ayahnya dia akan pulang keesokan hari. Keesokan harinya, Carlos menanti kabar Lukas, namun dia tidak pulang atau mengirimkan pesan. Sehingga Carlos memutuskan pergi ke gereja untuk mengetahui apa yang dilakukan Lukas di sana. Tetapi sampainya di gereja, Carlos TH diberitahu oleh Pendeta Silvio jika setelah pulang dari gereja di Rio Vermelho, dia mengantarkan Lukas ke tempat bus untuk dia pulang. Maka Carlos langsung menyusul ke gereja yang dimaksud oleh Pendeta Silvio, dan sampainya di sana, Carlos meminta informasi kepada orang-orang yang ada di gereja, namun tidak ada yang tahu tentang keberadaan Lukas. Hari itu Lukas dinyatakan hilang. Namun ketika Carlos melaporkan kasus hilangnya Lukas, Departemen Kepolisian meminta agar menunggu selama 48 jam untuk memulai investigasi. Tetapi ayah Lukas tidak mau menunggu 48 jam. Dia langsung turun ke jalan mencari informasi kepada orang-orang lokal. Dia menyebarkan foto Lukas dan nomor teleponnya. Carlos ditemani beberapa keluarga dan temannya untuk mengecek di beberapa rumah sakit, namun juga tidak mendapat informasi apa-apa. Di hari kedua, Carlos menemui teman Lukas yang diajak oleh Pendeta Silvio ke gereja tetangga di Rio Vermelho. Lalu mereka menemui Pendeta Silvio lagi untuk meminta penjelasan di mana dia mengantarkan Lukas terakhir kalinya. Sesampainya di gereja, Carlos menunggu selama 9 jam baru dilayani oleh Pendeta Silvio. Di sini Carlos menemukan kejanggalan karena Silvio mengubah pernyataannya. Di mana hari pertama dia mengatakan jika dia mengantarkan Lukas di tempat bus, namun hari kedua Pendeta Silvio mengatakan jika dia mengantarkan Lukas sampai di jalan yang bernama Sapada di Rio Vermelho. Carlos pun segera menuju ke jalan yang dimaksud dan menaruh beberapa foto poster Lukas di area tersebut. Hari itu juga ada penemuan tubuh manusia di dalam peti yang telah hangus dan dibuang di tanah kosong di Avenida Vasco da Gama. Setelah penemuan tubuh itu, ada orang yang menelpon Carlos
dan memberi kabar jika telah ditemukan sisa tubuh manusia. Maka Carlos langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Namun sesampainya di sana, Carlos mendapat informasi dari beberapa orang bahwa itu bukan tubuh Lucas, namun tubuh orang lain. Carlos TH pun tidak jadi melihat jasad yang hangus itu. Marion Citeha, ibu Lucas yang di Italia, merasa cemas karena tidak ada kabar dari anaknya selama 2 minggu. Akhirnya Marion ditemani oleh saudara perempuannya dan mereka terbang ke Brazil untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Penemuan mayat di tanah kosong dibawa ke Institut Medical Legal untuk dilakukan tes dan mencari identitas korban. Menurut polisi, keadaan korban yang hangus itu, dia dalam keadaan terikat kaki dan tangannya. Di mulut korban juga terdapat sumbatan kain, dan dalam peti itu juga ditemukan sisa kertas keagamaan. Dan masih beberapa bagian tubuh korban tidak hangus. Dan akibat kematian korban dinyatakan karena terbakar. Berarti korban dibakar dalam keadaan masih hidup. Walaupun polisi belum bisa mengkonfirmasi jika tubuh dalam peti itu adalah Lucas, namun polisi meminta kepada keluarga Carlos untuk melihat jika ada barang atau sesuatu yang dimiliki oleh anaknya ada pada tubuh yang ditemukan tersebut. Karena jika menunggu tes DNA akan memakan waktu yang lumayan lama. Mereka di sana menemukan kain yang ada di dalam mulut korban adalah kain yang digunakan di Gereja Universal di Rio Vermelho, di mana tempat Lucas tidur pada malam dia dinyatakan hilang. Maka mereka yakin bahwa itu adalah tubuh Lucas. Menurut informasi polisi, kemungkinan besar tubuh yang ditemukan itu adalah korban kebrutalan seksual. Kejadian itu pada bulan Maret dan pada bulan Oktober tahun 2001, penyelidikan atas kasus Lucas menemui titik terang. Dan polisi menyatakan bahwa pendeta Silvio Galiza adalah tersangka atas pembunuhan Lucas. Menurut penyelidik dan saksi, pada malam hilangnya Lucas, mereka melihat mobil van dan sepeda motor mengeluarkan peti dari dalam mobil dan menaruhnya di tanah kosong lalu membakarnya. Setelah api menyala besar, mereka pun langsung melarikan diri. Keesokan harinya, saksi baru menyadari bahwa yang ada di dalam peti itu adalah manusia. Penyelidik sangat yakin jika Silvio tidak melakukan semua itu sendirian, karena Silvio tidak bisa menyetir mobil dan dia tidak memiliki mobil sendiri. Para penyelidik mereka mendapat tekanan dari pihak gereja agar tidak membakar image gereja mereka. Beberapa saksi orang-orang yang bekerja di dalam gereja itu juga mendapat ancaman. Mereka mengatakan, "Saya diancam meskipun saya telah menghadiri gereja itu selama 20 tahun. Mereka mengatakan kepada saya untuk tutup mulut. Rezim adalah militer. Mereka mengatakan bahwa kita harus berbicara segala sesuatu atas nama Tuhan, bahkan untuk berbohong. Karena itu saya mendengar pendeta Silvio membantah dirinya sendiri tentang di mana dia mengatakan dia telah meninggalkan Lucas malam itu." Perjuangan keluarga Carlos TH untuk mencari keadilan dan melawan orang-orang hebat penguasa Gereja Universal. Sehingga itu membuat Carlos mencari keadilan ke beberapa lembaga seperti Perlindungan Anak, juga mengajak warga yang peduli untuk kampanye meminta keadilan untuk Lucas. Pada bulan Oktober tahun 2001, penyelidikan selesai dan Silvio Galiza didakwa atas kematian Lucas. Tetapi penangkapannya tidak diperintahkan. Dan penangkapannya itu terjadi setelah Carlos TH mendatangi kementerian di luar publik di kota Salvador. Orang tua Lucas beralih ke LSM, Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kehakiman. Carlos TH pun pergi untuk mengantarkan surat ke kantor PBB di negara Swiss, di mana dia mempertanyakan penundaan persidangan dan dari mana sumber keuangan Silvio Galiza berasal untuk dibela oleh salah satu pengacara paling mahal di Brazil. Sedang Silvio sendiri, dia tinggal di pinggiran kota.
Protes itu memuncak pada sidang pertama yang dijadwalkan pada Juni tahun 2004. Keluarga TH terus mendapat teror dan ancaman sehingga membuat mereka harus sering pindah rumah untuk menghindari ancaman dari dalam gereja. Beberapa orang bahkan menyarankan kepada Carlos dan Marion untuk melupakan dan menutup kasus yang menimpa anaknya. Mereka juga menyuruh agar tidak menuntut orang-orang di dalam gereja universal, karena itu akan berdampak buruk di mata masyarakat dan juga nama agama mereka. Marion, ibu Lukas, juga menerima telepon dari orang-orang yang tidak dikenal dengan mengatakan untuk berhenti menuntut kasus tersebut karena pendeta adalah pelayan Tuhan. Dan tuduhan itu tidak pantas ditujukan kepada orang-orang yang menyerahkan hidupnya ke gereja. Menurut delegasi yang menangani kasus Lukas, dan saat pendeta Silvio diinterview, Silvio ini tidak menunjukkan rasa bersalah atau rasa kasihan terhadap apa yang menimpa korban. Pada tanggal 9 Juli tahun 2004, setelah 3 tahun dan 3 bulan dari hari hilangnya Lukas, pengadilan memutuskan Silvio Galiza sebagai terdakwa dan dijatuhi hukuman selama 23 tahun dan 5 bulan penjara. Namun Silvio Lukas mengajukan banding atas hukumannya itu pada bulan November tahun 2005. Juri lalu menurunkan hukumannya menjadi 18 tahun. Tidak sampai di situ, Silvio terus mengelak jika dirinya bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Dengan bantuan 7 pengacara, mereka terus melakukan upaya pembebasan kepada Silvio dan berusaha mengembalikan image nama gereja mereka. Saat Silvio diinterview di dalam penjara oleh salah satu stasiun TV, Silvio merasa terpojok dengan pertanyaan reporter yang menanyakan apa kesalahan Lukas hingga dia harus menerima perlakuan seperti itu. Di situ Silvio mengubah versinya dan dia menceritakan jika malam itu di gereja ada 3 orang lainnya, yaitu Luis Claudio adalah security gereja, pendeta Joel Miranda Macedo, dan uskup atau petinggi gereja yang bernama Fernando Aparecido da Silva. Malam itu pendeta Fernanda dan uskup Joel, mereka berdua melakukan hubungan dan dipergoki oleh Lukas karena mereka takut jika Lukas membocorkan apa yang mereka lakukan kepada orang luar, maka mereka memutuskan untuk melumpuhkan Lukas lalu membawanya ke tanah kosong. Dalam keadaan masih hidup dan di sana mereka menuangkan minyak bakar untuk menghilangkan jejak identitas Lukas. Silvio juga mengatakan bahwa dia diancam oleh situasi di dalam gereja, maka dia tidak berani menjelaskan secara detail di pengadilan. Maka itu dia mengatakan di pengadilan jika dia melakukan semuanya sendirian untuk melindungi keluarganya dari ancaman orang-orang di dalam gereja. Setelah pengakuannya itu, pendeta Fernanda dan Joel diadili pada tahun 2008. Namun pada tahun 2010, kedua pendeta ini mendapat kebebasan dan dinyatakan tidak bersalah atas kasus Lukas. Namun sampai pada tahun 2021 kemarin, juri populer tidak dapat memproses kasus Lukas secara baik karena mereka terus mengelak dan sepertinya mendapat perlindungan khusus dari pihak tertentu. Silvio hanya menjalani hukumannya selama 7 tahun dan setelah itu mendapat kebebasan bersyarat. Marion dan Carlos sebagai orang tua Lukas terus memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Mereka kalah dalam pertempuran, namun itu tidak menghentikan perang antara mereka. Pada tahun 2015, Tribunal di Kota Bahia memutuskan untuk membawa kasus dan para pendeta yang terdakwa ke pengadilan juri populer. Namun lagi-lagi mendapat halangan dari pihak tertentu. Dan pada tahun 2018 kasus dibuka kembali. Dan pada tahun 2019 kasus tersebut terhalang oleh pandemia. Kecacatan pengadilan Brazil bertambah dengan kasus Lukas. Brazil membatasi kasus selama 20 tahun. Jika kasus lebih dari 20 tahun dari hari kejadian,
maka kasus akan ditutup. Carlos, ayah Lukas, menulis sebuah buku yang lengkap atas kasus yang menimpa anaknya di Gereja Universal, yang dimana gereja ini milik salah satu orang ternama di Brazil, dan organisasi Kristen Protestan yang diberi nama Universal dinobatkan menjadi gereja terbesar kedua di seluruh dunia dan telah memiliki cabang di seluruh negara. Dalam kasus ini tidak mempermasalahkan gerejanya, namun yang dituntut adalah keadilan untuk anak yang menjadi korban orang-orang yang menggunakan tameng agama untuk menutupi kejahatan yang tidak manusiawi. Saya yakin Lukas telah berada di tempat yang mulia, namun keadilan di dunia harus ditegakkan secara adil dan menyeluruh. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.